sayangi dan saya banggakan teman-teman semua seperjuangan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmatnya jualah Allah berikan kita sebesar-besarnya nikmat pada malam hari ini, sehingganya kita bisa bersama-sama berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ranting-ranting pohon yang patah, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan pena dan air laut sebagai tintanya, niscaya tidak bisa kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Patutlah kita pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur, kata Allah, akan nikmatku, niscaya akan aku tambah. Tetapi jikalau engkau kufur akan nikmatku, inna adzabi lasyadid, kata Allah, azabku amatlah pedih. Maka dari itu teman-teman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang raja di maha di atas raja dan pemberi nikmat, segala-gala nikmat dan maha segala-galanya. Kemudian salawat dan salam tak pernah jemu-jemunya kita persembahkan buat orang junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bil kalimah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah lagi. Langsung saja saya bacakan adapun maudhu saya pada malam hari ini, yaitu bersangkutan dengan salat. Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman semua, apa itu salat? Ada yang tahu nggak? Apa itu salat? Salat adalah tiang agama. Salat itu menjadi sebuah pondasi bagi agama Islam. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau tanpa pondasi, tanpa tiang, bagaimana dia mau berdiri? Seperti itu juga dengan salat. Salat itu menjadi pondasi bagi agama Islam. Tanpa salat, agama tidak akan berdiri. Sebagaimana hadis menjelaskan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu teman-teman mencegah kita dari perbuatan munkar, perbuatan yang keji dan munkar, mencegah kita dari perbuatan yang maksiat, banyak maksiat-maksiat yang lainnya. Maka dari itu teman-teman, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan salat. Karena apa? Karena salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Untuk apa kita hidup di dunia kalau tidak mau melakukan salat? Untuk apa kita hidup di dunia kalau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh rugilah kita sebagai umat Islam tidak mau melakukan salat, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang mengatakan, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang
Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang? Apa gunanya? Apa gunanya kita hidup di dunia kalau tidak mau melakukan sholat? Dan apa gunanya kita hidup dunia kalau tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh rugilah kita sebagai umat Islam yang tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an. Fawailun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, neraka wail bagi orang-orang yang salat tetapi yang lupa akan salatnya. Jadi teman-teman, orang-orang yang melalaikan salat itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api nerakanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita di dunia, tetapi di mana Allah Subhanahu wa taala membalas kita? Kelak di yaumil akhir nanti, ketika yaumul hisab, hari pertimbangan amal baik dan amal buruk kita. Maka dari itu teman-teman, kerjakanlah salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Sekali kita teman-teman semuanya tidak melakukan salat, maka sekali juga nama kita akan tercatat di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, jangan lupa juga kita harus berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sebaik-baiknya selawat, sebaik-baiknya amal ialah berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, orang yang paling pelit ialah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau berselawat kepadaku. Jangan kita jadi orang yang pelit. Maka dari itu berselawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan bersalamlah kalian kepada Nabi dengan sebaik-baiknya salam. Jadi teman-teman, jangan kita pelit untuk berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala saja yang meraja di atas segala raja. Allah Subhanahu wa taala saja yang maha segala-galanya mau berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita yang tidak ada daya dan upaya terkecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mau berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Na'udzubillahi min zalik. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul itu ialah kasih sayang, memberi rahmat. Sedangkan salawatnya para malaikat itu kepada
kepada Rasul yaitu beristighfar. Dan selawatnya kita hamba sebagai manusia itu kepada Rasul ialah menjadi doa. Maka barang siapa yang berdoa kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti, marilah kita bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Anta murtaja yaum az-zi'am isfalana ya khairal anam isfalana. Isfalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan adanya kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Yumkin hadza faqat minni summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.